tahun ke-50 adalah sebuah momen yang sangat perlu dirayakan. Kenapa? Karena ulang tahun ke-50 ini kita sudah menjadi sosok yang sangat, maksudnya sudah berpengalaman banyak di dalam segala hal yang kita lakukan. Demikian juga AMG. Tahun ini, tahun 2017, AMG merayakan ulang tahun yang ke-50 tahun. Untuk merayakan ini, AMG yang sudah terkenal dengan membuat mobil-mobil yang ultra powerful, ber-cc besar, dengan SL55, dengan E63, dan juga sampai ada yang mungkin kayak S65 V12, dan juga sudah pernah punya juga yang CC 2000, A45, GLE 45. Kali ini mereka menelurkan sebuah koleksi baru yang disebut 43. Semua koleksi 43 itu akan memiliki mesin V6 twin turbo. Dalam koleksi 43 ini atau range 43 ini ada SUV, ada convertible, ada sedan, dan ada coupe. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mencoba versi paling sporty dari range 43, yaitu C43 AMG Coupe. Ini adalah merupakan versi paling sporty dari range 43-nya AMG yang baru ini. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk terutamanya kalau buat saya merasakan kayak apa sih mesin V6 3000cc twin turbonya AMG ini. Karena apa? AMG itu sudah sangat terkenal dengan mesin-mesin yang besar, mesin yang sangat kuat. Dan ini adalah mesin yang nanggung. Ini akan membawa sebuah mobil yang sporty, dan mobil ini harus merepresentasikan, harus bisa mewakili AMG secara keseluruhan. Kalau enggak, nanti orang kan bilang ini adalah AMG ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba C43 AMG Coupe ini. Seberapa kencangnya, seberapa enaknya dibawa, tentu seberapa comfortnya. Karena ini lagi-lagi ini mobil jalan, bukan mobil balap. Tapi yang lebih penting adalah, is this really an AMG? Yuk, kita coba. Tadi kita udah coba tenaganya, 367 horsepower. Akselerasinya cukup menekan dada. Tidak seperti supercar pada umumnya tentu, karena biar bagaimanapun ini adalah, mungkin kalau saya bisa bilang, this is AMG Light. AMG yang lebih friendly, lebih mudah dicerna, lebih mudah dipakai. Kalau kita ada kesempatan untuk menggunakan handlingnya seperti sekarang, di jalan yang cukup berliku, kita akan merasakan bahwa mobil ini adalah sebuah mobil yang cukup spesial. Bukan mobil jalanan pada umumnya. Karena apa? Untuk tikungan-tikungan yang flowing seperti di jalan raya, dia sangat mapak. Tidak ada terasa ngambang atau floating atau mengayun, karena semuanya dikontrol dengan baik. Vehicle settingsnya itu ada 5 macam. Dimulai dari Eco, kemudian ada Comfort. Dan Comfort sama Eco itu suspensinya setelannya sama di Comfort. Kemudian ada Sport, dan paling tinggi ada Sport Plus. Dan satu lagi adalah Individual. Individual itu kalau kita mau setting terpisah. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu fitur yang menurut saya sangat bagus. Karena apa? Saya suka mesin yang responsif, tapi untuk jalan hari-hari saya tidak suka suspensi yang terlalu keras. Jadi saya bisa atur suspensinya empuk, mesinnya responsif, mesin dan transmisi responsif, tapi setirnya masih bisa sporty, agak berat. Karena kalau terlalu ringan buat saya kayak nggak ada feelingnya. So, kita bisa pilih, nggak harus terpaku sama apa pilihan dari pabrik. Saya rasa untuk di track, mobil ini tidak begitu cocok. Tentu, semua mobil bisa dipakai di track, tapi apakah mobil ini bisa mencatat waktu terbaik di track atau bisa membuat impresi yang terbaik? Menurut saya kurang, karena in the end tadi kita juga sempat merasakan adanya understeer sedikit. Nah, tapi untuk jalan raya
This is perfect, karena apa? Ini yang kita butuhkan, power yang cukup, dipadu sama all-wheel drive, jadi kita cukup yakin dalam menginjak pedal gas, berakselerasi, dipadu dengan rem yang kuat, dan handling yang bagus. Tidak keras, karena ini bukan jalan raya, tapi firm dan masih nyaman. Satu hal yang saya suka dari interiornya adalah detail. Detailnya misalnya ini nih. Ini kisi-kisi AC biasa. Tapi yang saya suka, kenapa? Kalau kita mau tepat di posisi tengah, dia ada kliknya. Nih ya. Tuh. Jadi kita tahu benar-benar ini di tengah. Nah, plus untuk ditutup, tinggal putar ke kiri, terus dibuka juga bisa begini. Detail-detail seperti ini bagus. Ini karbon, ya tentu sekarang semua sudah wajib. Kalau sport pasti harus ada aksen karbon. Tapi yang juga logik untuk saya dan menurut saya di Mercy ini bagus adalah karena kita bisa ngeliat, coba lihat ke bawah. Saya pengen manual transmission pakai pedal shift, tinggal pencet ini. Istilahnya kayak ada direct, ada apa ya namanya, shortcut. Saya mau setting untuk driving mode, tinggal kita naikin ini individual, terus saya turunin toggle-nya, switch-nya saya turunin ke sport, saya turunin lagi sport biasa. Jadi semuanya bisa di setel hanya lewat sini aja, nggak perlu masuk menu apapun. Terus di sini juga kita bisa lihat ada untuk stability control. Stability controlnya ini bisa di sport, kemudian bisa tetap ada, dan kalau kita tahan agak lama nanti stability controlnya menjadi off. Tombol ini sendiri, ini tombol yang pengaturan suspensi, jadi kita juga tidak perlu utak-atik dulu menu dan masuk ke sub menu dan lain-lain. Saya pengen suspensi lebih empuk, saya matikan semuanya. Saya pengen sport, satu lampu menyala. Saya mau sport plus yang paling agresif, dua lampu menyala. Di sisi sebelah kanannya itu ada tombol volume untuk entertainment system. Kemudian ada tombol on off untuk mematikan display entertainment. Dan ini adalah start stop function yang bisa kita matikan, tidak aktif, atau bisa kita aktifkan. Paling belakang ini adalah tombol yang mengantarkan seat belt ke penumpang depan. Tadi sudah kita lihat ada arm yang mengantarkan, seperti kayak dulu di tahun 90-an ada Mercedes E-Class yang 300 CE. Bedanya kalau sekarang kita bisa ada tombol, misalnya saya udah duduk lama di dalam mobil tapi belum siap jalan, saya tinggal pencet ini dan seat beltnya akan diantarkan ke saya lagi. Ini adalah, bisa dibilang adalah touchpad. Jadi kalau misalnya mau iseng males menggunakan ini, kita lebih nyaman di sini, ini juga bisa. Ini jadi kayak touchpad, bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita pilih tergantung kita sukanya yang mana. Kursi belakangnya juga tampaknya sangat keras tapi sebenarnya nyaman. Dan untuk ukuran orang mungkin sampai 170 cm itu untuk duduk di belakang tuh cukup nyaman. Karena cukup lebar dan sudut sandaran belakangnya itu juga tidak terlalu tegak. Jadi apa kesimpulan kita untuk C43 AMG Coupe ini? Menurut saya, apalagi sekarang cocok nih suasananya dan cuacanya, dimana kita sekarang berada di dalam hujan yang cukup deras. Kondisi seperti ini saya sangat merasa beruntung AMG memberikan all-wheel drive untuk mobil C43-nya ini. Kenapa? Karena ini adalah C43 for the masses, C43 untuk orang pada umumnya, cukup kencang, tapi mudah dikendalikan, mudah dipakai, apalagi dengan adanya all-wheel drive. Dalam situasi cuaca seperti ini, saya sangat berterima kasih dengan adanya grip tambahan di keempat rodanya. Power besar, itu bagus. Handling yang cukup, ya untuk jalanan bagus, menurut saya udah ideal. Tapi kunci dari C43 AMG Coupe ini adalah all-wheel drive. So, good job AMG untuk berpikir seperti ini, karena tidak semua orang mau membawa mobilnya ke track, tapi semua orang pengen menikmati mobilnya di jalanan. So, kita akhiri di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen
untuk Carvaganza YouTube channel. See you!